Shalom, selamat malam Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah VIP malam hari ini. Saya meminta Bapak Daniel untuk doa pembukaan ibadah VIP malam ini. Maha besar Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami untuk menikmati Tuhan kehadiran-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami mau merasakan Tuhan jamahan-Mu, urapan-Mu Tuhan atas kami semua Tuhan. Yang hadir, yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah VIP malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, ibadah VIP malam hari ini kami menyerahkan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dari awal hingga akhir kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Iku hati untuk menyembah-Mu, beriku hatiku untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami masih boleh bersama-sama beribadah secara khusus untuk ibadah doa malam hari ini. Kami rindu Tuhan tetap hadir dimanapun kami berada. Roh Kudus bekerja mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh sidang jemaat Tuhan, sehingga kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat.
Kami terima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa adalah hak istimewa yang Tuhan berikan setelah kita percaya kepada Yesus. Ayat sebelumnya berkata bahwa setelah kita percaya, Tuhan memberikan kita hidup yang kekal. Dan setelah itu kita punya keberanian untuk kita percaya, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan doa adalah sekali lagi hak istimewa yang Tuhan berikan setelah kita menjadi orang percaya. Status kita sebagai anak dan Dia sebagai Bapa. Dia menjamin Bapak Ibu bahwa semua doa-doa kita Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai atau seturut dengan kehendaknya. Dari ayat ini Bapak Ibu, saya memberikan judul renungan firman Tuhan hari ini, doa menurut kehendaknya. Jadi kita perlu berdoa menurut kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Dia mendengar doa kita dan mengabulkannya seturut dengan kehendaknya. Jadi doa yang tidak dikabulkan berarti doa yang tidak seturut dengan kehendaknya. Jadi doa menurut kehendaknya. Yang pertama Bapak Ibu, doa menurut kehendaknya adalah doa yang lahir dari sebuah hubungan atau relasi pribadi dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan itu menentukan doa-doa kita. Relasi perlu dibangun Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang alami, tapi perlu dibangun. Perlu kita punya komitmen. Ada harga yang harus dibayar untuk membangun sebuah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, dengan kita beribadah seperti malam hari ini, dengan kita mendengar firman Tuhan, dengan kita belajar firman, itu bagian-bagian penting dari usaha kita untuk kita membangun relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kualitas, sekali lagi kualitas doa-doa kita itu sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya berpikir seperti ini Bapak Ibu. Mungkin banyak doa-doa kita yang akhirnya dalam doa kita itu kita menjadi berdosa gitu. Karena apa? Karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Jadi kualitas doa kita itu sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa menempatkan doa-doa kita secara benar di hadapan Tuhan. Jadi doa-doa yang kita naikkan itu Bapak Ibu, itulah doa-doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena hubungan itu membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, pribadi Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita berdoa Bapak Ibu, saya percaya doa-doa kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan doa-doa yang seturut dengan kehendak Tuhan itu, firman Tuhan katakan, Dia mengabulkan doa-doa yang seturut dengan kehendaknya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi doa menurut kehendaknya adalah doa yang lahir dari sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarlah di masa-masa yang sulit ini Bapak Ibu, kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti maksud dan rencana Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan kita alami. Sehingga ketika kita berdoa, kita tahu bahwa yang kita doakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, doa menurut kehendaknya adalah doa yang lahir dari
kehidupan yang taat akan firman. Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, aku akan memberikannya." Tentu Bapak Ibu, yang kita minta itu adalah seturut dengan firman. Jadi kalau ada orang yang sudah hidup dalam firman, dalam ketaatan, saya percaya bahwa doa-doa yang dinaikkan itu adalah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 3 berkata, doa yang salah, ada doa di situ, kamu berdoa, kamu tidak dapat apa-apa karena doamu salah. Doa yang hanya ditujukan untuk memuaskan keinginan daging atau hawa nafsu. Bapak Ibu, kalau orang yang hidup dalam firman, maka dia akan hidup dalam roh, bukan dalam daging. Jadi yang kita doakan itu, saya percaya Bapak Ibu, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk hal-hal yang berdampak, hal-hal yang membawa kebaikan untuk orang lain, untuk nama Tuhan. Jadi doa yang menurut kehendaknya adalah doa yang lahir dari kehidupan yang taat akan firman. Biarlah Bapak Ibu di masa-masa yang sulit ini, kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita tetap hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, saya percaya Tuhan akan nyatakan kuasanya bagi orang-orang yang taat akan firman-Nya, hidup dalam firman. Yang ketiga Bapak Ibu, doa yang menurut kehendaknya adalah doa yang lahir dari kesadaran akan tanggung jawab kita. Ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika kita berdoa, kita percaya bahwa ada bagian kita yang harus kita lakukan dan ada bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Sehingga Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam berdoa. Kalau kita berdoa untuk kesehatan, kita jaga kesehatan. Kita berdoa untuk kita diberkati, kita harus bekerja. Bahkan Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9, Paulus bekerja siang dan malam supaya tidak menjadi beban. Paulus berdoa, tapi dia bekerja. Ora et labora. Jadi doa yang menurut kehendaknya yang ketiga adalah doa yang lahir dari kesadaran akan tanggung jawab kita. Artinya ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan bagian kita diserahkan kepada Tuhan, bagian Tuhan kita lakukan. Tapi lakukanlah bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya sesuai dengan waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan semakin bersungguh-sungguh lagi di dalam berdoa. Kita semakin semangat lagi, bergairah lagi. Karena Tuhan tidak saja mendengar doa kita, tapi juga Dia menjawab doa kita. Doa yang seturut dengan kehendaknya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu dibimbing oleh firman Tuhan malam hari ini. Bagaimana kita berdoa seturut dengan kehendaknya. Berdoa yang lahir dari sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdoa yang lahir dari kehidupan yang taat akan Tuhan. Dan berdoa lahir dari kesadaran bahwa ada bagian kita di dalam doa itu. Ada tanggung jawab kita. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pendeta Ketut yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Jauh-jauh dari Tangerang, tiba di Pondok Gede dan bisa memberkati kami. Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Ketut dengan keluarga. Kami percaya doa kami juga memberkati Pendeta Ketut sebagaimana Pendeta Ketut sudah memberkati kami. Saya ingin sampaikan beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu yang sudah pesan makanan kepada panitia Natal. Pada hari Sabtu ini makanannya akan diantar ke tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk Ibu Oni yang jauh di Kelapa Gading, ya makanannya akan sampai di Kelapa Gading. Lalu saya ingin sampaikan bahwa pada hari Minggu kita akan dilayani oleh Bapak Rohani yang akan menyampaikan khotbahnya, pesan Tuhan kepada kita sekalian. Untuk itu saya ingin mengingatkan bagi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani,
Saudara Dede Novalis yang akan menjadi WL sekaligus pemain musik, persiapkan diri untuk pelayanan hari Minggu. Lalu Bapak Christian, pewarta jemaat, Tuhan juga memberkati pelayanan Pak Christian untuk hari Minggu. Kemudian saya ingin ingatkan tim multimedia, Bapak Steve Latumatan, Saudara Jojo, Saudara Karen, jangan lupa tugas untuk ibadah online kita pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk kesiapan Bapak Ibu sekalian untuk ikut bersama-sama dalam ibadah online pada hari Minggu. Saya ingin mengajak untuk tetap semangat, antusias sekalipun ibadah hanya ada di rumah. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah VIP malam hari ini dengan pokok-pokok doa yang kita doakan sekaligus doa berkat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Bapak Pendeta Ketut yang sudah melayani kami, Tuhan juga berkati pelayanannya, rumah tangga, keluarga, istri dan anak-anaknya. Perjalanan kembali ke Tangerang dalam penyertaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang hari ini juga masih berada di tempat pekerjaan, masih berada di jalan, dan mereka juga ikut ambil bagian dalam ibadah online. Tuhan juga berkati, sertai mereka tiba dengan selamat sampai tujuan. Jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah, kumpul bersama dengan keluarga dan mengikuti ibadah malam hari ini dalam ibadah VIP, Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk Saudari Lucy, mengucap syukur kalau 2 kali tes swabnya untuk seluruh karyawannya dinyatakan negatif. Ini semua anugerah Tuhan. Sebagai ucapan syukur, Saudara Lucy juga menyampaikan kepada kami para pendoa. Terima kasih, kami berdoa untuk Junki, pasangannya yang berada di Korea Selatan. Tuhan terus berkati pekerjaannya. Tuhan tolong rencana-rencana ke depan. Ibu Yeyen di kota Bandung, terus Tuhan bekerja, terjadi mujizat di dalam rumah tangganya, suaminya boleh dibawa kembali kepada Tuhan untuk sama-sama bisa berkumpul dengan keluarga, hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Yonatan Sobari yang merencanakan menjual rumahnya, biarlah rumahnya terjual dengan harga yang layak. Dan untuk mencari rumah yang baru, Tuhan berikan yang terbaik. Ibu Neni Rais juga punya rencana untuk menjual rumahnya. Tuhan tolong kalau pada tanggal 10 November ini ada pembeli yang akan melihat rumah tersebut, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Jadikanlah ini menjadi pembeli yang terbaik bagi Ibu Neni Rais. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh lansia, kaum wanita, kaum bapak, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang sudah lama tidak bisa kumpul, berjumpa dalam ibadah. Kami percaya suatu saat kami akan bisa kumpul bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk rencana panitia Natal anak, Natal umum, berjalan dengan rencana Tuhan. Dan setiap pencarian dana Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang sudah mendukung dengan memberikan dana Natal, anugerah Tuhan dilimpahkan atas mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan, jemaat GBI Batu Penjuru yang berada di luar negeri, karena kondisi membuat mereka tidak bisa kembali ke Indonesia, kami percaya mereka juga dalam pemeliharaan Tuhan. Anugerah Tuhan dilimpahkan berlimpah-limpah. Masa-masa pandemi ini kami percaya tetap Tuhan akan kirimkan banyak jiwa, menjadi jiwa-jiwa baru bagi jemaat GBI Batu Penjuru. Ibadah online kami diberkati menjangkau pulau-pulau, menjangkau negara-negara, menjangkau wilayah demi wilayah, bahkan menjangkau benua. Dan kami percaya menjadi berkat bagi seluruh anak Tuhan yang sama-sama beribadah bersama dengan kami. Bapak dan Ibu Rohani diberkati, Bapak dan Ibu Christian Irawan diberkati, para penatua dengan keluarga, para diakan, pengurus komisi, para aktivis juga Tuhan berkati. Kami percaya ada kemenangan di dalam doa kami. Dalam nama Yesus kami tutup doa ini dengan rasa syukur dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan dimanapun engkau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa,
kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Kita jumpa hari Minggu dalam ibadah raya Minggu. Ya, tetap semangat dan jangan lupa inilah waktunya.